Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi Anda damai. Marilah kita melanjutkan perjalanan kita di masa Advent ini dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Menjalani Advent berarti kita melakukan perjalanan pertobatan, persiapan, menyambut Tuhan yang datang. Kali ini kita berada di Gua Kelahiran Yohanes Pembaptis, salah satu figur penting menyongsong Natal. Ia memperkenalkan diri sebagai suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Namun, apa arti suara yang berseru di padang gurun? Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang datang? Kali ini kita akan ditemani oleh Origenes, seorang bapak gereja dari abad ketiga yang tinggal di sini di Tanah Suci, yang mengunjungi beberapa santuari dan kemudian menetap di Kaisarea Maritim, di mana ia mengabdikan dirinya untuk mempelajari kitab suci dan menulis komentar atasnya. Ia akan membantu kita memahami sosok Yohanes Pembaptis dan menjalani dengan baik masa Advent ini. Bagi Origenes, suara mewakili Yohanes, sedangkan sabda adalah Yesus. Pertama-tama, kata Origenes, suara sampai ke telinga, dan setelah suara, atau lebih tepatnya bersamaan dengan suara, muncullah kata. Dalam pengertian inilah Yohanes mewartakan Yesus. Bagi Origenes, Yohanes melambangkan suara, sedangkan Yesus adalah firman yang datang bersamaan dengan suara tersebut. Pada titik perjalanan kita ini, kita dapat mengingat semua orang yang berbicara dalam hidup kita dan membawa kita pada firman Tuhan, yaitu mereka semua yang membuat kita mengenal Tuhan Yesus. Namun kita juga harus memperbaharui komitmen kita sebagai orang yang dibaptis. Dibaptis untuk mewartakan, untuk menjadi misionaris dan membawa Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal Dia. Suara ini, lanjut Origenes, bergema di gurun kehidupan kita dan berkata, persiapkan jalan bagi Tuhan. Namun, jalan seperti apa yang akan kita persiapkan untuk Tuhan? Ini jelas bukan jalan material, kata Origenes, tetapi sebuah jalan yang harus dipersiapkan dalam diri manusia, menata jalan yang lurus dan rata di dalam hati kita. Melalui jalan inilah, kata sang guru dari Alexandria mengomentari Injil Lukas, sabda Tuhan masuk dan mengambil tempatnya di dalam hati manusia yang mampu menyambutnya. Lebih lanjut, kata Origenes, hati manusia itu besar, luas, dan mampu menyambut sabda. Tetapi manusia juga harus berusaha untuk memastikan bahwa hati ini bersih, dan oleh karena itu harus disiapkan, harus diluruskan, sehingga di atasnya firman dan hikmat Allah dapat berjalan. Bagi Origenes, inilah cara seseorang bersiap menyambut Tuhan. Origenes juga mengajak kita untuk berperilaku layak di depan Tuhan, untuk mendedikasikan diri kita pada perbuatan baik, agar sabda Tuhan dapat berdiam di dalam diri kita dan memberi kita pengetahuan tentang misteri dan kedatangannya. Kemudian Origenes bertanya, apa gunanya Kristus datang dalam wujud manusia jika ia tidak datang ke dalam jiwamu? Apa gunanya Tuhan dilahirkan 2000 tahun yang lalu jika sekarang dia tidak lahir, tidak tinggal di dalam kamu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Kita memohon agar dia datang setiap hari kepada kita, kata Origenes, sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan demikian, bagi Origenes, pertobatan adalah memberikan ruang bagi Tuhan Yesus di dalam hati dan hidup kita, menjalani hidup bersama Allah dan di dalam Allah. Jadi, masa Advent berarti masa persiapan, pemberian ruang bagi Tuhan dalam hidup kita, juga berarti pertobatan. Dan kita melakukan hal ini terutama dengan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suara mereka yang berbicara dan memberitakan tentang Tuhan kepada kita.
Maka pada masa Advent ini bersama gereja kita menantikan Tuhan dan berseru, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. A gesture of solidarity to support the holy places and the needs of the brothers in the land of Jesus, we work together with the mission of the custody of the Holy Land